Fatihah sama Kiai Ubed, Fatihah sama Kiai Mahmud, Fatihah sama Kiai Siddiq, ayahnya Kiai Mahmud, dan terus sampai Rasulullah. Sudah selesai, baru Fatihain gurunya. Guru yang ada di sini, Fatihain semua. Selesai, baru Fatihain gurunya. Guru yang ada di sini, Fatihain semua. Sudah selesai gurunya, Fatihain orang tuanya, ayah dan ibunya, kakeknya, cucu-cucunya. Sudah itu selesai, baru Fatihain. Fatihah ini amalan pembuka. Orang itu sudah ngerti, ya namanya nggak ngerti, nggak bisa berbuka. Nunakishu fil kholqi apala ya kilun. Kalau orang itu dipanjangkan umurnya, maka dikurangi kekuatannya. Apalah ya kilun. Tidaklah kamu maksudnya berpikir itu gimana di sini letak berpikirnya? Mumpung masih kuat sebelum tua, gunakan kesempatan memperbanyak ibadah. Nanti akan datang masa tua. Jadi tidak boleh meninggalkan surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk boleh tertinggal dari imam untuk membaca Fatihah di saat makmum itu lam yudrik zamanan yasa'u al-Fatihah min qiyamil imam. Di saat makmum itu tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah ketika imam berdiri, maka dia boleh tidak baca Fatihah, langsung ikut ruku bersama dalam rakaat pertama atau dalam rakaat kedua boleh. Kecuali makmum masbuk saja. Kalau dia bukan makmum masbuk, wajib baca Fatihah rakaat pertama maupun rakaat kedua. Seperti dalam rakaat kedua tadi, misalnya imamnya ruku, dia lupa belum baca Fatihah, maka dia wajib baca Fatihah walaupun imamnya sudah ruku. Atau butil harokat, lambatnya gerakannya makmum, imamnya cepat, maka boleh tertinggal daripada imam yang gerakannya cepat. Makmum yang gerakannya lambat boleh tertinggal dari imam untuk membaca Fatihah. Nah itulah akan datang masa butil harokat, gerakan tidak selincah ketika dulu. Kalau orang sudah tua, ndak tegap seperti kamu, udah bungkuk-bungkuk. Maka dunia ini sebentar saja. Kalau nggak ada sholat, apa indahnya hidup ini? Ya nggak ada indahnya. Indahnya hidup ini kalau bisa sholat. Maka kamu jadi orang sholat, bahkan bukan sekedar orang sholat, tapi jadi orang yang mempelajari tertib sholat yang benar, sehingga nanti menjadi para ulama yang bisa menjelaskan kepada umat. Maka
maka menjadi makhluk terbaik di muka bumi. Kenapa jadi terbaik? Karena menjadi penerusnya baginda, khalifahnya baginda, pewaris para warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Al anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa duit, dirham, kebun lebar, rumah megah, mobil yang bagus, pakaian yang mahal. Bukan. Wa innama warrasu al-ilm. Warisan para nabi itu ilmu. Siapa yang hari-hari mencari ilmu, belajar ilmu, maka dia dalam mengambil warisannya orang yang duduk di majelis ilmu itu didoai oleh malaikat. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna. Malaikat senang. Yastaghfiru li talibil ilmi, memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kullul khalaik, seluruh hatta al-hitanu fil bahri wan namla fi juhriha, sampai termasuk ikan-ikan di laut dan semut yang ada di dalam lubangnya itu mohonkan ampun supaya orang yang ngaji itu dosanya diampuni. Makanya orang ngaji itu nggak sembarang. Kadang duduk di majelis ilmu itu kalau nggak seneng dengan ustadz yang mau nyampaikan ilmu itu, paling ngomong apa? Nggak usah dengar. Itu termasuk musibah itu. Ada informasi agama nggak bisa mendengarkan. Musibah. Itu kadang orang itu suruh duduk di majelis ilmu itu tidak mau. Apa cerita konyol, Pak, tidak ada manfaatnya, omong kosong aja. Rabi'uha qira'atu Fatihatin kulla rak'atin fi qiyamiha li khabari syaikhaini la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Jadi termasuk intisari di dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Kalau dalam haji wukuf di Arafah. Kalau dalam sholat surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah dikatakan umul kitab. Umul kitab. Ibunya Al-Quran. Kalau qalbul Quran suratu ya, hatinya Quran, surahnya Yasin. Tapi kalau umul kitab, umul Quran, umul Furqan, suratul Fatihah. Lidzalika na'rifu hadzal maqalah. Makanya Al-Quran 30 juz 114 surat, muqaddimahnya surat Al-Fatihah. Muqaddimah itu apa? Pembukaannya surat Al-Fatihah. Maka dikasih surat Al-Fatihah. Surat pembuka. Pembuka apa? Pembuka Quran. Pembuka apa? Pembuka segala hajat.
pembuka ilmu. Maksudnya apa pembuka ilmu, Tat? Santri kalau mau belajar, Fatihain gurunya sebelum gurunya menyampaikan ilmu, sebelum gurunya ngajar. Biar dibuka oleh Allah hatinya, otaknya, sehingga mudah menyerap ilmu yang disampaikan. Itu pembuka ilmu, pembuka rizki. Kalau mau bekerja apa saja, Fatihah terlebih dahulu. Ya Allah, berkahnya surat Al-Fatihah, saya mau manen sawit, jadikanlah rizki yang kau berikan melalui sawit yang akan dipanen ini jadi rizki yang barokah. Al-Fatihah. Gitu. Pembuka dari segalanya, penghindar dari segalanya keburukan. Maka apa saja kalau dibuka dengan surah Al-Fatihah ini jadi kebaikan. Maka orang-orang dulu mau apa saja, mari kita sebelum peletakan batu pertama pembangunan rumah ini agar diberkahi Allah, kita kirim Fatihah dulu kepada para nabi, leluhur kita yang telah mendahului. Semoga barokah mereka mengalir kepada pembangunan ini. Itu. Mari sebelum kita musyawarah, amirnya mimpin, kita buka dengan membaca Fatihah kepada guru-guru kita, baik secara umum maupun secara khusus. Harapannya ilmu yang kita pelajari ini jadi ilmu yang barokah. Gitu pembuka. Itu banyak orang tidak ngerti. Akhirnya terjadi banyak kekurangan, kurang barokahnya, kurang baiknya, karena tidak dihubungkan dulu dengan surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu adalah cara menghubungkan, sehingga kalau orang itu membaca Fatihah kepada gurunya, Fatihah sebelum amal, itu namanya mengikat dengannya, yaitu robitoh. Apa? Robitoh. Robitoh itu apa? Tali yang mengikat. Niatnya supaya lurus. Mari kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Niatnya supaya lurus. Mari kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokahnya niatnya para nabi yang lurus-lurus, kita nggak pinter niatnya. Niatnya para nabi yang lurus-lurus, kita nggak pinter niat. Yang pinter niat nih para nabi, para rasul, para wali, pinter niat. Dengan niat kita seperti niatnya guru-guru kita. Kita nggak punya niat, kita nggak pinter niat, kita hanya niat seperti niatnya guru-guru kita di dalam ngaji ini, di dalam keluar dakwah ini, di dalam apa-apa begitu, seperti niatnya guru-guru kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholah itu akhirnya ngalir barokahnya. Maka sebelum Ustaz datang, pertama setelah doa kalamun, Fatihah dulu dipimpin amirnya. Fatihah sampai ustaznya datang Fatihah. Kalau belum datang, Fatihah terus. Fatihah sama Kiai Zairon, Fatihah sama Kiai Umar, Fatihah sama Kiai Ubed, Fatihah sama Kiai Mahmud, Fatihah sama Kiai Siddiq, ayahnya Kiai Mahmud, dan terus sampai Rasulullah. Sudah selesai, baru Fatihain gurunya. Guru yang ada di sini, Fatihain semua. Selesai, baru Fatihain gurunya. Guru yang ada di sini, Fatihain semua. Sudah selesai gurunya, Fatihain orang tuanya, ayah dan ibunya, kakeknya, cucu-cucunya. Sudah itu selesai, baru Fatihain. Fatihah ini amalan pembuka. Orang itu sudah ngerti, ya namanya nggak ngerti, nggak bisa berbuat.
Insya Allah kita niat sebagaimana niatnya guru-guru kita. Mari kita duduk di pesantren ini, duduk di kelas ini, belajar ilmu seperti niatnya para nabi, niatnya kiai, niatnya guru-guru kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin. Jadi ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah baru al-Fatihah. Maka kita harus senang ya jadi santri ya. Santri itu orang-orang mulia. Santrinya siapa? Santrinya Rasul. Terus Al-Fatihah. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah. Saya hanya perantara menyampaikan ilmu gurunya guru-guru saya, Kiai Zairon, Kiai Mahmud, Kiai Patah, Kiai Umar, Kiai Ubed, dan guru-guru sampai Rasul. Mudah-mudahan kamu menjadi pewaris ilmunya guru-guru kami, sehingga jadi orang-orang yang barokah hidupnya, ilmunya barokah, selamat dunia akhirat, ngangkat derajat dirinya, keluarganya, sehingga bahagia di surga. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Jadi ujungnya itu ala hadhihi niyah, atas niat ini, wa kulli niyatin sholihah, dan atas seluruh niat yang baik yang mungkin belum terucap, Allah Maha tahu, terbayang dalam niat. Wa kulli niyatin sholihah baru al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,